Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kesempatan kali ini akan mencoba mendemokan aplikasi untuk yang saya beri nama adalah aplikasi jaga suara di pemilu 2024. Sekilas saya akan mencoba mendemokan bagaimana daripada bentuk aplikasinya. Saya berikan nama aplikasi ini adalah aplikasi jaga suara pemilu tahun 2024. Apa tujuan daripada aplikasi ini? Aplikasi ini bertujuan yang pertama adalah untuk menjaga suara ketika pemilu dihitung suara ketika di dalam setiap TPS. Jadi aplikasi ini bertujuan agar suara yang ada di dalam TPS yang telah memilih kita itu bisa kita kumpulkan secara langsung dan melihat hasilnya secara langsung ketika hasil perhitungan suara di TPS itu selesai dilakukan. Nah, aplikasi ini terdiri dari dua. Yang pertama aplikasi dalam bentuk smartphone dan dalam bentuk komputer. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Cara kerjanya bagaimana? Cara aplikasinya ini. Oke. Ini sekilas dari cara kerja dari aplikasi kawal suara. Yang pertama di sini prosesnya adalah di TPS nantinya setiap saksi yang ditugaskan di TPS akan mengirimkan data dan laporannya yang setelah selesai direkap oleh KPPS. Jadi setiap saksi nantinya mereka tinggal menggunakan smartphone-nya atau handphone-nya, tinggal login di aplikasi sesuai berdasarkan username dan password masing-masing. Nah, setiap saksi ya, jadi setiap saksi yang ada di TPS, mereka nanti akan diberikan password untuk bisa masuk ke dalam aplikasinya. Nah, setelah mereka masuk ke dalam aplikasi, mereka akan mengirimkan data dari hasil rekap suara yang dilakukan di setiap TPS. Nah, dengan menggunakan smartphone-nya, mereka bisa mengirimkan data perhitungan suara setiap caleg, kemudian juga bisa melakukan foto form C1. Nah, form C1 ini nantinya data hasil suara, perhitungan suara, dan form C1 nantinya yang dikirimkan oleh TPS nantinya akan terekap secara otomatis di dalam komputer. Nah, mereka hanya perlu si saksi ini, mereka hanya perlu satu buah smartphone yang terkonek dengan internet. Nah, internet hanya dengan menggunakan paket biasa saja, jadi tidak perlu biaya mahal. Nah, mereka akan mengirimkan data dengan koneksi internet, sehingga data dari setiap saksi yang ada di setiap TPS nantinya akan terekap secara otomatis di dalam komputer. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi datanya setiap saksi ngirim akan direkap di dalam komputer di sini. Jadi datanya bisa dikatakan real time, terus menerus. Jadi semua saksi nantinya yang telah mengirimkan nanti akan terekap semuanya di komputer yang ada di sini. Nah, di sini si caleg yang di sini bisa melihat langsung hasilnya, apakah dengan melihat langsung pada komputernya sendiri, atau misalnya dengan lebih mudahnya adalah tinggal ditembakkan ke dalam menggunakan infocus dengan layar seperti ini. Kemudian si caleg nantinya pada saat saksi-saksi mengirimkan data-datanya semuanya, si caleg nanti akan langsung mengetahui berapa data suaranya. Data suaranya ini langsung akan mengkalkulasikan data suaranya di setiap TPS, di setiap desa, di setiap kecamatan, maupun di setiap kabupaten. Nantinya sehingga apabila setiap saksi yang ditugaskan di setiap TPS sudah semuanya mengirimkan data, maka si caleg ini akan langsung mengetahui berapa jumlah suara yang dia dapatkan. Termasuk juga kalau misalnya di saksi misalnya di dalam TPS, jadi si caleg ini juga bisa mengetahui mana saksi yang telah mengirimkan data, mana yang belum mengirimkan data. Laporan semuanya nanti akan terekap secara otomatis oleh sistem aplikasi. Nah, ini akan memudahkan sehingga si caleg ketika misalnya
saksi telah mengirimkan semua datanya, apakah data hasil perhitungan suara dan hasil data foto form C1, maka si caleg nanti bisa menyusun planning apa langkah berikutnya, apa langkah selanjutnya yang akan diambil ketika melihat hasil rekap suara. Biasanya di TPS itu rekap suara hari H pertama, sorenya itu sekitaran jam 3 atau jam 4 sudah dihitung suaranya di tiap TPS, sehingga si caleg kurang lebih jam 3 atau jam 4 atau bisa saja jam 5 sudah mengetahui berapa total suara yang dia dapatkan, sehingga setelah mengetahui total suaranya bisa menyusun rencana atau planning berikutnya apa yang akan dilakukan. Nah, kita juga si saksi dengan sistem aplikasi ini, si saksi pada yang setiap TPS, mereka tidak perlu mengirimkan dan membuat laporan secara manual. Artinya, di dalam sistem nantinya, apabila ada saksi yang belum mengirimkan data, dia akan terdeteksi bahwa dia belum mengirimkan data. Apabila misalnya di saksi sudah mengirimkan data, maka statusnya akan muncul dia telah mengirimkan data. Sehingga dengan pola seperti ini, dengan sistem aplikasi seperti ini, caleg nantinya bisa memonitoring kerja setiap saksi yang ada di dalam setiap TPS-nya. Sehingga pastinya hal ini adalah ketika si saksi diberikan biayanya, biaya kerja dia di TPS, maka si caleg juga bisa melihat apa yang laporan yang telah mereka kirimkan. Nah, ini sekilas bentuk aplikasinya. Untuk demo aplikasinya, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana aplikasi tersebut bekerja dengan secara langsung. Kira-kira bentuk aplikasinya seperti ini. Ini adalah aplikasi yang dikelola oleh admin. Admin artinya adalah aplikasi pada komputer, yang nantinya semua data akan terkumpul di dalam aplikasi ini. Kurang lebih dia demonya seperti ini. Ini passwordnya. Ini demo aplikasi. Login. Apabila salah password dia tidak bisa masuk. Password ini hanya diketahui oleh admin yang ditunjuk oleh si caleg nantinya. Maka dia login. Maka ini adalah bentuk aplikasinya. Pada halaman awal, di sini nanti akan langsung muncul berapa total suara dari setiap calon dalam satu partai. Nah, di sini kenapa tidak? Di sini hanya merekap data dalam satu partai tertentu, misalnya partai A. Jadi tidak merekap suara pada partai yang lainnya. Namun apabila misalnya mau di custom, misalnya mau dimasukkan suara yang misalnya partai yang lain, itu bisa juga, tinggal diubah saja. Nah, di sini di halaman awal akan langsung muncul berapa total suara yang terkumpul dari semua caleg berdasarkan suara partai dan suara calon-calon 1 sampai calon terakhir. Nah, di sini akan langsung muncul berapa total suaranya. Kemudian di sini presentasinya, presentasi di sini adalah berapa persen suara yang didapatkan dari jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU. Nah, di sini juga akan muncul suara partainya berapa, suara calonnya 1, 2 berapa, akan terkalkulasi secara otomatis berapa suara untuk setiap calonnya, termasuk juga berapa persentasi suara setiap calon yang masuk dari total suara yang didapatkan di sini. Nah, data ini akan terupdate secara otomatis. Jadi ketika ada saksi yang mengirimkan data, otomatis dia akan nambah. Otomatis akan nambah tergantung dari saksi yang mengirimkan data. Jadi dia otomatis akan memperbaharui data. Di sini juga akan muncul grafiknya, akan muncul grafik kira-kira dari seluruh calon yang ada dalam partai A misalnya, akan muncul grafik kira-kira yang mana yang banyak suara dan mana yang yang rendah suaranya, sehingga akan ditotalkan suaranya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini bentuk hasil. Dengan bentuk seperti ini, si caleg hanya tinggal melihat data-datanya saja, tinggal duduk, kemudian tinggal melihat hasil pertambahan suara yang dikirimkan oleh para saksi di dalam TPS. Nah, di sini aplikasi juga bisa mengset, artinya saksi yang sudah mengirimkan data, saksi nanti dikirim akan muncul di sini. Nah, saksi yang akan ditugaskan di dalam TPS nanti bisa ditambahkan
secara manual di sini. Apakah misalnya nama saksi, jenis kelamin, nomor HP-nya berapa, dia bertugas di TPS mana, kemudian kecamatan apa, desa apa, kemudian dia di TPS berapa, dan password login bisa ditambahkan secara manual di sini. Nah, password login ini nantinya akan diberikan kepada saksi, sehingga si saksi hanya tinggal melogin berdasarkan password yang telah diberikan. Ini juga sama, laporan saksi di sini, laporan saksi juga di sini akan muncul. Artinya, ini contoh ada 3 saksi. Di sini statusnya, apakah dia sudah mengirimkan data atau belum, akan langsung muncul di sini. Misalnya status di sini adalah 3-3 belum kirim data, sehingga juga di sini akan muncul. Misalnya dari 100 saksi yang sudah mengirim berapa orang, yang belum kirim berapa orang, jumlah totalnya berapa orang, sehingga akan terrekap secara otomatis di sini berdasarkan data yang telah dikirim. Sehingga dengan bentuk laporan seperti ini akan memudahkan si caleg mengkontak si saksi untuk segera mengirimkan data. Nah, sehingga di sini statusnya belum dikirim. Nanti akan kita cobakan bagaimana kalau statusnya sudah terkirim. Kemudian di bagian laporan, laporan di sini akan muncul, bisa si caleg bisa melihat data suaranya, apakah rekap secara kabupaten, misalnya, kalau untuk DPRA ya, bisa melihat secara kabupaten, PD misalnya, lihat, maka akan muncul data suaranya secara kabupaten. Kemudian kalau melihat misalnya PD Jaya, akan langsung muncul data suara yang kabupatennya, per kabupaten. Kemudian ada juga data rekap suara per kecamatan. Di kecamatan di sini tinggal dipilih nama kabupaten, kemudian nama kecamatan, misalnya kita pilih yang Kota Sigli, kemudian lihat apabila tidak ada suara, maka dia tidak akan muncul kosong. Apabila misalnya ada suara, misalnya yang gelombang 3, lihat, maka akan muncul berapa total suara di gelombang 3 tersebut, berdasarkan data perolehan suara dari setiap calonnya. Apabila ada calon yang tidak punya suara, maka juga akan muncul di sini angkanya 0. Jadi akan terrekap secara otomatis. Laporan juga menyediakan rekap by Gampung. Dengan rekap by Gampung akan memudahkan caleg untuk melihat berapa suara dia di setiap desa atau gampung. Bisa dipilih di sini nama kabupaten, nama kecamatan, nama desanya apa, kemudian dia langsung lihat. Nah, sehingga di sini akan muncul nanti berapa jumlah total setiap calon terhadap di desa tersebut. Juga bisa dilihat data by TPS nantinya. Kemudian juga ada bisa melihat grafik suara yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini akan memudahkan calon, artinya ketika ingin menyampaikan laporan, berapa grafik muncul suara, perolehan suara untuk setiap calon di sini. Nah, di sini akan memudahkan di sini. Nah, ini contoh laporan. Nah, ini contoh yang laporan yang sudah dibuatkan. Apabila di sini juga bisa disetting master datanya, apakah menambahkan kabupaten baru, menambahkan kecamatan baru, kemudian juga bisa menambahkan desa. Di sini sudah tersetting, desanya sudah ditambahkan. Apabila ada penambahan, tinggal diklik tambahkan data. Seperti ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah data yang muncul di sini otomatis tidak akan hilang. Dia akan tersimpan ke dalam komputer dan bisa diakses di mana saja. Misalnya, calegnya ada di Banda Aceh maupun ada di Jakarta ataupun di tempat yang lainnya karena dia bersifat online. Nah, yang penting terhubung dengan internet, tinggal buka laptop, maka si caleg bisa melihat rekap suaranya berapa. Jadi ini akan memudahkan ya. Ini demo yang aplikasi pada komputer yang dikelola oleh admin dan caleg nantinya. Nah, sedangkan pada aplikasi pada sisi saksi, si saksi dia bentuknya seperti ini. Kalau yang saksi, dia bentuk aplikasinya seperti ini. Ini yang saksi. Nah, saksi ketika dia membuka aplikasi pada perangkat HP-nya atau smartphone-nya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini. Jadi dia tinggal membuka melalui handphonenya, kemudian dia tinggal login. Apabila ingin mengirimkan data, hanya tinggal memasukkan nomor HP yang telah terdata dan password yang diberikan. Misalnya, contoh, saya ketikkan
seperti ini, kemudian password. Nah, password ini kemudian apabila dia sudah betul memasukkan password, dia login, maka dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini hebatnya aplikasi ini adalah dia akan hanya bisa mengirimkan data hanya pada TPS tempat dia bekerja. Jadi satu saksi misalnya di set satu TPS satu saksi. Jadi dia hanya bisa mengirimkan data di TPS tersebut. Dia tidak bisa mengirimkan data di TPS yang lainnya. Nah, sehingga di sini akan muncul misalnya seperti ini. Status laporan misalnya muncul, dia belum kirim laporan, dia akan muncul di sini. Apabila nanti sudah terkirim laporan, maka dia akan muncul laporan sudah terkirim. Nah, di sini akan muncul datanya, dia nama lengkapnya siapa, dia bertugas di kabupaten mana, kecamatan apa, desa apa, dan TPS berapa, sehingga dia akan muncul di sini. Nah, di sini. Nah, ini akan muncul sekali lagi bahwa satu saksi apabila di set satu TPS satu saksi, maka dia hanya bisa mengirimkan datanya di TPS tersebut. Dia tidak bisa mengirimkan data di TPS yang lainnya karena tersetting secara otomatis. Nah, kemudian apabila misalnya saksi sudah login, dia ingin mengirimkan data, dia tinggal masuk ke dalam menu yang di samping seperti ini. Kemudian akan ada muncul di sini suara caleg, akan muncul menu input suara dan upload foto C1. Nah, ini kalau dia mau menginput suara, dia akan muncul seperti ini. Kurang lebih dia akan bentuknya seperti ini. Jadi, ketika dia mau memasukkan suara, mau mengirimkan data, dia tinggal mengetikkan datanya saja. Ini data suaranya sesuai dengan form C1 yang ada di KPPS. Jadi di sini misalnya suara partainya berapa? Misalnya saya contohkan di sini misalnya suara partai 20. Misalnya di sini suara calon 1 ini misalnya 8, 9, 10. Ini misalnya calon 3 ini bisa ini kan 5, ini 0. Ini misalnya calon 11, kemudian juga dia bisa mengetes secara otomatis di sini. Nah, ketika misalnya data sudah dikirimkan, data sudah diketik ini, misalnya dia bisa membalik ya, seperti ini, juga sama, ini datanya, ini misalnya saya contohkan yang bentuknya seperti ini. Ini agak lebih mudah ya. Nah, saya ketikkan di sini suara partai, misalnya 200, calon 1 misalnya 50, calon 2 0, calon 98 misalnya 300, misalnya calon yang lainnya apabila misalnya ada misalnya 20, apabila tidak ada maka dia cukup menolkan saja. Jadi seperti ini. Nah, apabila dia sudah mengetikkan data bentuknya seperti ini, data yang ini tidak boleh kosong ya. Jadi apabila ada calon yang misalnya tidak ada suara, cukup diketikkan 0 saja. Nah, apabila sudah diketikkan, dia tinggal mengirimkan kirim data, maka akan langsung muncul berhasil simpan data, kemudian oke. Nah, kemudian dia langsung di sini akan muncul statusnya data telah dikirimkan. Nah, data yang telah dikirimkan secara otomatis akan masuk ke dalam aplikasi yang ada di dalam server yang di sini. Nah, kalau kita di sini misalnya, di sini akan muncul misalnya tadi adalah ditambah ya 222, kita misalnya lihat di sini, maka datanya akan suara muncul. Udah nambah ya suaranya. Jadi, nah, di sini akan langsung terrekap secara otomatis. Nah, di sini akan langsung refresh dan dia suaranya akan langsung muncul. Kita balik lagi ke yang saksi. Nah, si saksi apabila dia misalnya terjadi data apabila telah dikirimkan, saksi itu dibatasi hanya bisa mengirimkan 1 kali data saja. Apabila misalnya ada kesalahan pengetikan, dia si saksi bisa mengubah data yang ada di sini. Jadi di sini ini dilakukan buat apa? Misalnya ketika dia sudah mengirimkan data sekali, dia tidak bisa mengirimkan data kedua kali.
Ini untuk menghindari kesalahan kirim data berulang-ulang. Jadi apabila data di sini dia tidak bisa ngirim lagi, akan muncul keterangan di sini data telah dikirimkan. Apabila dia ingin mengubah, misalnya dia salah ketik, dia bisa melihatnya di ubah data. Sini ubah inputan, maka di sini akan muncul data yang dikirimkan tadi. Dan di sini juga akan tinggal diubah saja berapa. Misalnya ini 300 calon 8 diubah misalnya menjadi 299 atau 290. Apabila misalnya sudah, maka dia tinggal klik kirim perubahan. Nah, data yang sudah dikirimkan ini otomatis akan tersimpan ke sini lagi nantinya. Nah, ini yang kiriman data. Apabila dia ingin satu lagi adalah yang upload foto C1. Foto C1 ini penting karena kalau misalnya ada ingin bukti bahwasanya suara kita berapa di C1 yang ada di dalam TPS, sehingga bisa digunakan C1 ini akan nantinya terkumpulkan secara otomatis di dalam komputer kita. Sehingga si caleg ini akan menjadi bukti bahwa apabila terjadi kecurangan di penghilangan suara di rekap data di tingkat kecamatan, maka form C1 itu akan menjadi bukti bahwasanya suara C1 ini difoto oleh saksi, sehingga nanti akan terkumpulkan di komputer yang ada di server. Nah, si saksi tinggal pilih saja, dia tinggal menggunakan smartphone, difoto dulu form C1-nya, kemudian dikirimkan. Contoh, ini dia tinggal pilih gambar, misalnya ini saya pilih gambar yang ini, plano, open, oke, kemudian dia tinggal kirim data. Kirim, maka berhasil, simpan data. Nah, sama seperti kita juga, dia hanya bisa mengirimkan C1 satu kali kirim saja. Apabila dia tinggal salah, misalnya ingin mengubah fotonya, tinggal diklik di ubah data. Nah, ini yang sudah dikirimkan tadi. Ini yang sudah dikirimkan, dia tinggal apabila diubah lagi, tinggal klik pilih yang lain lagi, maka kirim ulang. Nah, data C1 yang telah dikirimkan ini nantinya akan tersimpan di dalam laporan di sini. Lihat C1, di sini akan muncul di kecamatan tadi, saksi itu dia bertugas di Kota Sigli, Gampong Asam, TPS 01, dan form C1-nya akan tersimpan di sini. Ini dia form C1-nya. Nah, sehingga ini data C1 ini contoh contoh asal saja form C1-nya, sehingga setiap form C1 ini nanti akan terkumpulkan secara otomatis di dalam sistem, sehingga nanti ini akan menjadi pegangan bagi caleg ketika nanti ada penghilangan suara yang tidak sesuai dengan C1. Nah, ini kelebihan dari sistemnya, sehingga form C1 yang difotokan oleh caleg, oleh saksi, akan terrekap dan akan tersimpan secara otomatis di sistem yang telah dibuatkan ini. Nah, kemudian ini juga sama, saksi apabila dia sudah mengirimkan data dashboard, maka akan muncul status laporan sudah kirim, maka dia selesai, maka dia tidak perlu mengirimkan data yang lainnya, karena data yang telah dikirim otomatis sudah masuk ke dalam aplikasi yang ada di sini. Nah, sehingga si caleg nantinya tinggal melihat berapa perolehan suaranya yang ada di sini. Apabila misalnya contoh saksi tadi sudah mengirimkan datanya, dia akan muncul langsung di sini laporan saksi ya, data saksi, laporan saksi, dia akan langsung muncul di sini. Berarti tadi dia sudah ngirim yang di Kota Sigli, Kampung Asam, statusnya sudah kirim. Kalau yang belum kirim akan muncul di sini belum kirim. Nah, sehingga nanti di sini akan terrekap dan jumlahnya akan langsung di sini. Jumlah kirim berapa, yang belum kirim berapa, jumlah total saksi berapa. Sehingga caleg nanti dan tim yang bekerja di kantor bisa menghubungi si saksi-saksi agar segera mengirimkan datanya. Nah, inilah kelebihan sistem dari yang saya namakan e-kawal atau jaga suara pemilu 2024. Nah, sehingga seperti saya jelaskan di awal tadi, apabila ada misalnya
terjadi penyelewengan suara di tingkat PPK ataupun di tingkat kecamatan ataupun di tingkat setelah TPS, maka caleg bisa mendeteksi lebih awal. Kalau misalnya di TPS selesai perhitungan suara sekitaran jam 3 atau jam 4, maka si caleg langsung bisa mengetahui berapa perolehan suara dia dan berapa perolehan suara calon dari satu partai. Sehingga ketika sudah mengetahui data perolehan suaranya, akan menjadikan landasan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan dengan hasil suara yang telah didapatkan. Nah, di sini juga nanti akan muncul laporan-laporan yang bisa di custom. Artinya seperti ini. Ini aplikasi yang sudah saya buat yang bisa membantu caleg, artinya bisa melihat suaranya. Apabila ini ditambahkan menu-menu yang lainnya, misalnya menambahkan laporan berapa rekap by TPS, kemudian misalnya berapa rekap by DPT. DPT di sini belum saya tambahkan, tapi apabila ingin menambahkan, boleh saja. Jadi tinggal ditambahkan menu nanti, misalnya lihat laporan sesuai jumlah data DPT. Kemudian di sini ini yang saya demokan adalah aplikasi untuk rekap suara tingkat DPRA. Apabila ingin ditambahkan misalnya dalam satu aplikasi ada untuk tingkat DPR RI dan DPRK ataupun untuk tingkat DPD, itu bisa di custom, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dari si caleg masing-masing. Oke, itu sekilas tentang aplikasi rekap atau jaga suara pemilu 2024. Nah, nantinya apabila ingin ini dalam bentuk video, apabila ingin melihat, ingin berdiskusi secara langsung, bisa ketemu nanti saya akan menjelaskan secara detail bagaimana sistem dari kerja aplikasi ini. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.